Ya, sebuah kejutan sudah terjadi ya di Amerika Latin, di mana ketika mata dunia tertuju kepada perang Israel, Ukraina atau di belahan dunia lain, tapi sebuah kejutan terjadi di Amerika Latin ketika seorang presiden yang resmi, yang legal, tiba-tiba diciduk ya, dalam tanda petik, ditangkap oleh tentara Amerika melalui serangan khusus hanya dalam waktu 2 jam 58 menit. Seorang presiden di negara yang berdaulat ditangkap dan dibawa ke kapal induknya Amerika, yaitu presidennya Maduro. Nah, ini tentu menjadi sebuah catatan yang sangat bisa tragis dan juga sebuah yang fundamental di awal tahun bagi masyarakat global tentunya. Tapi saya melihat sebenarnya Amerika itu, apa yang terjadi di Venezuela sekarang itu sesuatu hal yang sudah menjadi tradisi Amerika sebenarnya, ketika ada sebuah kepentingan, ancaman kepentingan yang mengganggu hegemoni Amerika itu tersebut. Nah, cuman perbedaannya adalah penanganannya tentu berbeda-beda. Kita harus mengetahui Amerika itu sudah mempunyai sebuah tatanan, sebuah KAPEM, tata kelola bagaimana Amerika itu menjaga hegemoninya dalam dunia global, baik itu dalam hal politik, ekonomi, dan militer. Nah, saya melihatnya dalam 3 hal aspek saja. Pertama itu politik, ekonomi, dan militer. Dalam hal politik misalnya, kita tahu Venezuela itu adalah, kalau di Atlantik dia adalah halaman depannya, kalau di Pasifik dia halaman belakangnya. Dia adalah tetangga terdekat sebuah Amerika dan jaraknya hanya sekian kilometer ya. Otomatis Venezuela saat ini tentu sudah sangat tidak berbeda dengan Venezuela sebelumnya. Kita tahu dulu pemimpin Venezuela seperti Hugo Chavez juga adalah satu penentang Amerika, ya. Dan kemudian pada tahun 2013 digantikan oleh Maduro, dan sejak tahun 2013 ini tak berhenti-hentinya cara Amerika itu menekan dan bagaimana membuat Venezuela itu bertekuk lutut sebenarnya. Karena apa? Secara ideologi sudah jelas berbeda. Venezuela dia menganut paham sosialis, dan di dalam perjalanan juga Venezuela aktif membangun hubungan dagang, baik itu dengan Rusia, dengan Iran, dan juga dengan Cina, di mana 3 negara ini adalah 3 negara pemimpin untuk melakukan dedolarisasi terhadap Amerika. Nah, secara politik saya lihat tentu ini adalah menjadi ancaman nyata bagi Amerika yang begitu sangat sensitif. Nah, Amerika ini kan semacam punya alert warning system. Ketika ada sebuah negara yang akan melakukan sebuah menjadi ancaman, jadi ketika ancaman itu masih menjadi embrio, dia akan langsung menindak tegasnya secara politik. Ini dua gaya khas Amerika. Kita lihat itu juga terjadi di beberapa negara lainnya seperti di Irak, di Libya, Suriah, dan banyak negara-negara lain, dan juga negara di sekitar Amerika itu sendiri. Bagaimana Amerika terhadap Brazil, Panama, Chili, dan Kolombia. Itu terkait politik. Tentu Amerika perlu memastikan kawasan regionalnya aman dan tidak ada pun ancaman dari siapapun. Nah, terus yang kedua dari segi ekonomi, kita tahu Amerika itu akan sangat sensitif ya terhadap apa namanya currency dolar. Kita tahu dalam percaturan global ini, siapa yang menguasai sumber daya alam, siapa yang menguasai jalur perdagangan, dan siapa yang menguasai currency dolar, currency ya, mata uang tentunya. Nah, itu akan dialah menjadi penguasa dunia. Dan kita tahu 50 tahun saat ini Amerika menguasai tata dunia, menjadi polisi dunia ini, salah satu kekuatan utamanya adalah karena currency dolar. Karena sistem petrodolar, ketika Henry Kissinger pada tahun 74 dengan permintaan Arab Saudi membuat kesepakatan semua transaksi minyak di dunia itu menggunakan dolar. Nah, kita tahu sendiri Venezuela ini adalah 20% cadangan minyak di dunia itu ada di Venezuela.